yang putih tinggi besar yang mungkin menurut dia itu 2 meter. Nah itu Mas Budi langsung bilang, Man Herman, deloken nang arek iku lho koyo ono pocong tukur. Nah waktu itu Mas Herman memang nggak bisa ngelihat apa Bud, apa sih mbok delok iku. Nah Mas Budi ini benar-benar ketakutan. Man ya apa iki, aku mulai dia benar-benar ketakutan karena merasa dia bisa melihat sesosok makhluk yang selama ini dia itu nggak pernah ditampaki gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Hampa dan masih bersama saya Frederico Rudi. Dan di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Hampa yang bernama Mas Herman. Mas Herman ini dia memiliki cerita yang mana ia alami saat ia masih duduk di bangku SMA kelas 10. Dan saat ini Mas Herman sudah melanjutkan di bangku perkuliahan. Jadi cerita ini ia alami beberapa tahun yang lalu. Nah waktu itu Mas Herman baru saja melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA negeri yang ada di salah satu kabupaten Jawa Timur. Nah pengalaman ini dibagikan Mas Herman karena menurut Mas Herman cerita ini waktu itu cukup menyeramkan bagi dia. Dan mungkin bagi teman-teman bisa mengambil nilai-nilai dan hikmah ya yang telah dialami Mas Herman ini. Sebagai gambaran, Mas Herman ini sangat aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler waktu itu. Jadi dia hampir mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di SMA waktu itu, mulai dari OSIS, futsal, basket dan banyak gitu. Nah, cerita yang akan saya sampaikan ini yaitu saat Mas Herman ingin mengikuti kegiatan LDKS atau biasa dikenal dengan latihan dasar kepemimpinan sekolah. Nah, saat itu OSIS ini mengadakan LDKS ini untuk seluruh siswa yang baru saja setengah tahun mengikuti kegiatan-kegiatan OSIS. Nah, waktu itu Mas Herman bersama temannya yang bernama Budi ini mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut yang rencananya saat itu akan dilaksanakan di salah satu lereng atau di daerah alas-alas gitu. Setelah itu Mas Herman menyampaikan ke orang tuanya kira-kira apakah diizinkan atau tidak. Nah, orang tua Mas Herman waktu itu mengizinkan, namun juga tetap memberikan pesan supaya tidak aneh-aneh atau mengambil barang yang ada di sana gitu. Karena ini adalah hal-hal yang harus dijaga Mas Herman karena teman-teman seperti itu kan memang rawan gitu kan. Jadi Mas Herman ini memang juga harus izin ke orang tuanya karena kegiatan ini dilakukan di tempat yang mungkin cukup jauh saat itu dari tempat tinggalnya. Singkat cerita, Mas Herman dan temannya Budi ini berangkat. Nah, setelah berangkat, ternyata tempat untuk berkegiatan LDKS ini ternyata bukan di salah satu villa atau hotel atau gedung gitu. Ternyata LDKS yang dijalankan ini adalah berupa perkemahan. Jadi Mas Herman ini harus mendirikan
kemah-kemah yang nantinya bakal ditempati untuk istirahat. Selama LDKS, kegiatan-kegiatannya adalah pemberian materi, terus outbound, games, dan lain sebagainya. Nah, itu tempat untuk perkemahan ini di sebelah pas itu ada lapangan kosong yang itu memang disediakan untuk outbound. Namun hal yang tidak diketahui Herman, ternyata di sebelah lapangan yang kosong ini itu ada sebuah makam lama yang konon katanya memang ini makam zaman kolonial Belanda yang memang harus dihormati. Dan info dari warga setempat itu memang ada beberapa aura-aura dan juga yang udah ngelihat bahwa ada sosok penampakan. Nah, setelah Mas Herman dan Mas Budi mendirikan tenda, mendirikan kemah untuk tempat istirahat, Mas Herman melakukan semua serangkaian kegiatan mulai dari upacara pembukaan, terus juga pemberian materi-materi dasar, terus juga outbound, sampai akhirnya waktu sudah masuk di jam 3 sore atau sudah di asar. Mas Herman akhirnya beristirahat dengan Mas Budi, yang mana waktu itu bisa untuk makan sore, terus juga bisa untuk jalan-jalan di sekitar itu. Nah, akhirnya Mas Budi sama Mas Herman ini mengambil kesempatan istirahat ini untuk berjalan-jalan di area sekitar. Saat berjalan-jalan, Mas Herman ini sudah mewanti-wanti bahwa tempat yang ia susuri jangan sampai mengambil barang, apalagi merusak. Itu sudah benar-benar dijaga oleh Mas Herman. Nah, setelah di sana Mas Herman kaget bahwa ternyata yang konon katanya warga setempat makam-makam Belanda itu ternyata bukan yang seperti gambarannya Mas Herman yang besar terus juga terawat atau gimana gitu, enggak. Ternyata Mas Herman hanya melihat beberapa gundukan-gundukan seperti ada batu nisan yang udah kroak, udah tidak utuh gitu kan. Nah, akhirnya ya sudahlah, bagi Mas Herman itu tidak sesuai dengan gambarannya, tetap jalan ngeliat-ngeliat gitu. Sampai akhirnya Mas Budi ini dia merasa ingin buang air besar. Tapi Mas Herman waktu itu wes lah diempet ae, toh yo cidek, toh yo dekat dengan kondisi perkemahan itu tadi. Jadi gak sampai yang beratus-ratus meter dekat. Namun Mas Budi ini mengindahkan apa yang disampaikan sama Mas Herman. Sampailah Mas Budi ini mengambil beberapa butir batu kecil-kecil yang konon katanya menurut orang Jawa, batu-batu ini tadi bisa menahan BAB ini supaya tidak cepat keluar. Nah, waktu Mas Budi mengambil batu ini, Mas Herman itu nggak tahu. Jadi ya ngeliat-ngeliat, terus akhirnya Mas Budi mengambil gitu. Nah, saat itu masih berlanjut untuk nonton-nonton, lihat-lihat sekitar, dan Mas Herman ini menyarankan untuk balik. Tapi waktu itu Mas Budi bilang bahwa wis gak usah, aku wis gak kudu ngising. Jadi setelah mengambil batu itu, Mas Budi merasa bahwa dia udah tidak ingin untuk buang air besar. Setelah 10 menit melihat lapangan itu tadi, terus juga lapangan kosong, terus juga ada pemakaman Belanda, Mas Herman mengajak Budi untuk balik, dan Mas Budi mengiyakan karena waktu itu sudah menghabiskan waktu istirahat. Nah, setelah balik masih nggak ada apa-apa, masih tenang-tenang aja. Mas Budi pun juga tetap melanjutkan ingin untuk buang air besar, namun batu itu masih
ada pada saku celananya. Saat waktu itu menjelang jam 5 sore, ada satu anak yang kesurupan, yaitu cewek. Nah, waktu itu cewek ini sangat berteriak histeris. Jadi tiba-tiba dia langsung teriak, matanya langsung benar-benar melotot mencari yang namanya Mas Budi. Dan waktu itu memang Mas Budi juga kenal dengan anak ini. Nah, dia nggak tahu kenapa kok dia nyariin Mas Budi. Nah, sampai akhirnya 1, 2, 3 dan hampir 10 anak yang ada di situ kesurupan semua. Nah, kesurupan ini akhirnya menjalar ke semua siswa maupun siswi yang ada di sana. Nah, setelah kesurupan ini, Mas Budi sama Mas Herman ini merasa bahwa ketika dia kesurupan itu sedang ada sesuatu makhluk yang dekat dengan siswa-siswi ini yang kesurupan itu tadi. Nah, Mas Budi ini melihat yaitu ada sosok pocong yang putih, tinggi, besar, yang mungkin menurut dia itu 2 meter. Nah, itu Mas Budi langsung bilang, Man Herman, deloken nang arek iku lho, koyo ono pocong dukur. Nah, waktu itu Mas Herman memang nggak bisa ngelihat apa sing mbok delok iku. Nah, Mas Budi ini benar-benar ketakutan. Man, ya apa iki? Aku mulai dia benar-benar ketakutan karena merasa dia bisa melihat sesosok makhluk yang selama ini dia itu nggak pernah ditampaki gitu. Akhirnya Mas Herman ini menenangkan Mas Budi, sembari kondisi siswa dan siswi yang kesurupan ini tadi itu ditenangkan oleh beberapa kakak kelas, guru, dan juga ada warga setempat yang bisa menenangkan dan juga menghilangkan kesurupan tadi. Nah, selang 10 menit ternyata kondisi kesurupan itu masih sama. Nah, Mas Budi ini juga semakin ketakutan karena ketika dia berjalan ke sana itu juga melihat sosok makhluk, ada kuntilanak. Jalan sebelah kiri dia kelihatan lagi kayak pocong. Nah, sampai akhirnya Mas Herman ini juga bisa melihat karena sering dengan Budi ini tadi. Jadi Budi itu setiap kali dia melihat sesosok ini, Budi nunjukin, man, deloken ngono man, deloken. Nah, itu Mas Herman akhirnya, mana Bud? Nah, itu tiba-tiba tahu. Nah, Mas Herman ini sangat kaget, kok dia bisa ditampaki makhluk-makhluk seperti itu dengan Mas Budi ini tadi. Akhirnya ada salah satu guru yang dia itu bisa melihat situasi ini seperti apa karena pengalamannya yang sering mengikuti kegiatan ini, dan dia itu curiga dengan gerak-gerik Mas Budi dan Mas Herman ini yang mana seperti ketakutan. Ketakutannya itu bukan karena ketakutan melihat teman-temannya ini kesurupan, tapi kayak bisa melihat sesuatu. Sampai akhirnya Pak Guru ini tadi yang bernama Pak Arif ini mendatangi Mas Budi dan Mas Herman. Dipanggil lah, Budi, Herman, kenapa kok kayak keweden? Kenapa kok kayak ketakutan gitu melihat kondisi ini? Nah, di situ Mas Budi cerita bahwa kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah untuk menenangkan diri dari kesurupan ini tadi, dia itu melihat sosok-sosok yang selama ini dia itu nggak bisa melihat, seperti pocong, terus juga kuntilanak. Nah, setelah itu Pak Arif ini merasa bahwa Budi ini telah melanggar sesuatu atau mengambil sesuatu atau merusak sesuatu yang ada di lingkungan itu. Akhirnya Pak Arif bilang, ayo keluarkan apa yang kamu ambil tadi barusan. Nah, dengan polos Mas Budi langsung mengeluarkan batu yang tadi ia ambil saat dia ingin BAB di lapangan kosong itu tadi, yang ada pemakaman Belanda itu tadi. Dikeluarkanlah batu itu ke Pak Arif.
ini Pak, batu. Nah ini Herman kaget, loh Bud, kok kamu ngambil batu? Kan udah tak bilangin, mending kita langsung balik BAB, bukan malah ngambil ini. Nah, batu yang diambil Mas Budi ini ternyata itu adalah serpihan dari batu nisan yang ada di lapangan tersebut. Jadi bukan cuma batu biasa, tapi ternyata ada serpihannya. Yang menurut Pak Arief ternyata si pemilik batu nisan ini nggak terima bahwa serpihan bongkahan batu nisan ini itu diambil sama Budi. Nah, inilah yang memancing, yang memicu kesurupan ini. Itu setelah diambil batu itu, lalu didoakanlah siswa-siswi ini oleh Pak Arief dan menyampaikan bahwa kejadian seperti ini ada batu yang diambil. Dia berinteraksi dengan sesosok itu yang mana memang tidak terima bahwa Mas Budi mengambil ini. Setelah batu ini dibawa Pak Arief, didoakanlah siswa-siswi ini, terus juga batunya dikembalikan ke lapangan yang tadi diambil oleh Mas Budi, yang juga diantar oleh Mas Budi ini. Seluruh siswa-siswi ini akhirnya kembali sadar dan normal seperti biasa. Nah, di situ Mas Budi juga meminta maaf kepada Pak Arief karena dia telah melakukan hal yang memang tanpa kesengajaan itu tadi. Juga meminta maaf kepada warga setempat karena dia belum bisa menjaga dan apa yang sudah diberikan pesan oleh warga setempat karena sudah diberikan cerita gitu. Nah, itulah cerita yang dikirim oleh Mas Herman tentang pengalamannya bersama Mas Budi saat masih kelas 10 terkait dengan LTKS itu tadi. Real atau tidak, namun itulah ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau teman-teman ada cerita, bisa langsung dikirim di deskripsi yang ada di bawah video ini. Saya Frederick Urdi, pamit. Assalamualaikum.